Salah satu tema yang lumayan sering nongol di drama Korea adalah teman kecilku ternyata adalah jodohku di masa depan. Ada yang emang udah sahabatan dari kecil, kemudian tumbuh benih-benih cinta sampai akhirnya mereka pacaran ketika dewasa. Contohnya kayak drama Reply 1988 atau Fight for My Way. Namun ada juga drama yang mengusung tema lebih spesifik, yaitu mereka cuma ketemuan sekejap doang di masa kecil, kemudian terpisah dan menjalani hidup yang masing-masing, namun kemudian ketemu lagi dan akhirnya berjodoh di masa depan. Kadang berasanya tuh random aja gitu. Apakah sebegitu berkesannya pertemuan yang cuma sekejap aja di masa kecil sampai terpatri dalam ingatan dan tersimpan rapat dalam hati sanubari, sehingga ketika mereka ketemu lagi bisa timbul getar-getar asmara. Gue mah jangankan kenangan masa kecil, kemarin makan siang pakai apa aja, gue udah lupa. Tapi kalau drama Korea sih jelas beda lah ya, semuanya harus serba dramatis. Ada teman yang dipertemukan karena ketika masih kecil mereka pernah diculik barengan. Ada juga yang masa kecilnya pernah ketemuan sekejap dan minta difotoin di pinggir pantai. Ada juga yang dipertemukan kembali karena ketika masa kecilnya pernah kejebak bareng dalam mall yang ambruk. Jadi yang mana nih? Couple favorit lu yang mengusung tema teman masa kecilku ternyata jodohku di masa depan? Ayo kita bahas. Drama dengan tema teman masa kecilku ternyata jodohku di masa depan nomor 1 adalah Why Secretary Kim. Why Secretary Kim mengisahkan tentang bapak CEO yang tampan rupawan dan harismatik. Kalau dari luar tuh kelihatannya pede banget dan narsis, tapi sebenarnya menyimpan trauma yang mendalam karena dia tuh suka mimpi buruk, gak bisa tidur. Kim Misu adalah satu-satunya sekretaris yang bisa menghadapi si bapak CEO yang banyak maunya ini. Ia sangat kompeten dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjinakkan bapak CEO yang rada temperamental. Mereka bisa klik banget karena ternyata ketika masih kecil mereka sama-sama mengalami pengalaman yang traumatis. Mereka pernah diculik dan disekap barengan sampai akhirnya mereka berhasil lari dan menyelamatkan diri. Pantesan aja ketika mereka gede dan kemudian ketemu lagi, berasanya itu kayak ada keterikatan gitu ya. Drama berikutnya yang mengusung tema teman kecilku ternyata jodohku di masa depan yang berikutnya adalah Hometown Cha-Cha-Cha. Ngerasa stres sama tekanan pekerjaan di kota besar, Yoon Hae-jin memutuskan untuk membuka praktek dokter gigi di desa kecil bernama Gongjin yang berada di pinggiran pantai. Di desa tersebut, ia tuh selalu ketemu sama Hong Du-sik yang emang kerjanya serabutan, tapi tetap punya sertifikasi loh ya. Pas lagi nyari gedung dan rumah kontrakan, ia ketemu Du-sik yang lagi kerja jadi calo alias makelar. Ketika lagi nginep di sauna, Du-sik yang lagi jaga saunanya. Ketika mau ngopi, Du-sik lagi yang jadi barista. Mau renovasi rumah, Du-sik lagi yang jadi mandornya. Lagi belanja online, tebak siapa yang nganter paket? Ya Du-sik lagi lah. Punten, pakai. Setelah mereka pacaran, baru ketahuan bahwa ternyata ketika kecil mereka pernah ketemu. Karena Hae-jin pernah difotoin sama Du-sik bareng sama ibunya di pinggir pantai Gongjin. Ketika SMA, Hae-jin juga pernah kabur dari rumah. Dia pergi ke Gongjin, pergi ke minimarket dan kurang koin. Siapa yang nambah duitnya? Du-sik ya, masih remaja. Punten, pakai. Drama berikutnya yang mengusung tema teman masa kecilku ternyata jodohku di masa depan adalah Just Between Lovers. Buat yang belum move on dari si Guwon, bos Hotel King The Land, wajib banget hukumnya nonton drama Just Between Lovers karena di sini lu bisa ngelihat sisi lain Lee Jun Ho yang jadi kuli bangunan yang super dekil, suram, dan sering nyolot tapi tetap ganteng. Pokoknya kayak abang-abang banget deh, kayak emang kuli. Ia berperan sebagai Lee Kang-do yang sebenarnya bercita-cita pengen jadi pemain bola tapi gagal karena kakinya terluka dan ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Ia ketemu sama Ha Mun-soo yang kerjanya di tempat yang sama olehnya. Mereka langsung merasa klik dan sehati banget karena mereka mempunyai trauma yang sama, yaitu pernah kejebak dalam mall yang ambruk. Berbagi kesedihan dan kecemasan ternyata bikin mereka jadi makin dekat dan bikin yang nonton jadi makin baper. Jadi gimana menurut lo? Couple mana yang paling bikin lo baper dengan tema teman masa kecilku ternyata jodohku di masa depan? Ayo tulisin di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Annyeong!